Astagfirullahaladzim. Tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Sebentar. Tes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah pertemukan kita di masjid ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini menjadi thalabul ilmi yang memudahkan kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah, sebelumnya keterlambatan qadarullah masya wa fa'al. Saya berangkat dari seperti biasanya, target di sini 2 jam sampai. Ternyata hari ini weekendnya luar biasa. Di Bogornya saja saya sudah terjebak macet 1 jam lebih, hampir 2 jam, 1 jam setengah. Jadi Blok M Bogor 3 jam setengah, masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman di sini, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah masya wa fa'al. Apa yang kita bahas hari ini? Jangan-jangan pembahasannya juga nggak tahu Ustadz, pokoknya duduk di masjid aja, karena di Blok M akhir weekend pokoknya duduk di masjid, nggak tahu pembahasannya apa Ustadz. Nawaitu itikaf setiap weekend di Blok M Ustadz, Sabtu Minggu. Masya Allah. Pembahasan kita apa judulnya tadi? Siapa yang paling benar di antara kita? Ini kalimat yang bisa dipakai di mana saja. Dalam dagang berselisih, siapa yang paling benar di antara kita? Dalam beragama berselisih, siapa yang paling benar di antara kita? Suami istri bertengkar, siapa yang paling benar di antara kita? Semua dalam perselisihan tentu ada yang benar, ada yang salah. Tapi siapa yang paling benar di antara kita? Sebelum kita bahas itu, sebelum kita bahas siapa yang paling benar di antara kita, pertama yang saya ingin bahas adalah perselisihan itu pasti ada.
perselisihan, pertikaian, perbedaan pendapat itu ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yazalu mukhtalifun illa man rahima rabbuk." Mereka selalu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perselisihan itu sendiri sifat dasarnya adalah dicela oleh Allah. Maka Allah mengatakan di Quran, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Jangan kalian seperti orang yang berselisih dan berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang bagi mereka penjelasan dari Allah. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat mencela dan melarang orang-orang berselisih. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah sepenuhnya. Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin yang mereka berselisih dan berpecah belah dalam agama mereka, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok terhadap apa yang ada pada mereka, mereka merasa bangga, merasa senang dengan apa yang pada mereka. Ini pun ayat sama, ayat yang melarang kita berselisih. Fala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Dalam ayat yang lain dikatakan, fala tanaza'u, jangan kalian tanazu', jangan kalian berselisih, jangan kalian berikhtilaf. Fatafsalu, maka kalian akan lemah. Fatadhhabu rihukum, akan hilanglah kewibawaan dan kekuatan kalian. Allah melarang perselisihan. Satu, perselisihan itu akan terjadi, perbedaan pendapat itu terjadi. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin aw la yusallit 'alaihim adu min siwa anfusihim fa yastabiha ba'dhum baydatuhum walau istama'a 'alaihim min al-aqbi aftariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, aku memohon kepada Allah untuk umatku, jangan mereka hancur dan punah dengan setahun, dan jangan mereka dikuasai oleh musuh dari selain diri mereka. Kemudian dikatakan di dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah mengabulkan permintaanku kecuali satu, yaitu Allah akan jadikan di tengah umat ini perselisihan. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat kepada dalil-dalil Quran dan hadis, perselisihan itu ada. Tapi Allah benci. Tapi Allah adakan. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka harusnya mereka mengikuti jalanku dan jalan khulafa'ur rasyidin. Perselisihan di dalam agama itu ada beberapa bentuk. Disebutkan oleh para ulama, perselisihan dalam agama itu ada 3 bentuk. Yang pertama, perselisihan yang dibolehkan. Itu boleh.
dan itu nggak mungkin terhindar, pasti terjadi. Perselisihan yang ini yang dikatakan perselisihan beda pandang, tapi dasar memandang dan pijakannya sama. Perselisihan seperti ini dikatakan sebagian ulama perselisihan ijtihad, perselisihan cara pandang dan berijtihad. Yang kedua adalah perselisihan yang terlarang. Ini adalah perselisihan yang berbeda dan berbenturan dengan kebenaran. Bukan karena cara pandangnya beda, tapi karena dasar-dasar memandangnya beda. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah ditanya tentang apa hukum orang yang berwudu, lalu setelah berwudu dia memegang kemaluannya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu. Innama huwa bid'atu mink. Kemaluanmu bagian dari tubuhmu. Seolah-olah hadis ini menginginkan, kalau kau pegang kemaluanmu walaupun kau telah berwudu, nggak masalah, karena itu bagian dari bagian tubuh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah dia. Ini hadis. Apa penafsiran ulama tentang hadis ini? Ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan memegang kemaluan itu adalah tidak membatalkan wudu. Berdalil dengan hadis Rasulullah berkata, sesungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian tubuh. Ada ulama yang mengatakan mutlak, memegang kemaluan bagi laki-laki itu batal wudunya, mutlak. Karena Rasulullah mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ada ulama yang berpendapat, kalau kau pegang dengan nafsumu, syahwatmu, dan langsung tanpa ada pembatas, maka batal wudu. Tapi kalau kau pegang dengan pembatas dan tidak memegang dengan hawa nafsu, dengan syahwat, maka tidak batal wudu. Ini 3 pandangan. Berselisih pendapat tidak? Selisih pendapat. Mana yang benar? Kita katakan ini beda cara pandang. Tetapi landasannya sama-sama berlandasan Quran, hadis. Maka yang seperti ini cuma cara pandang yang berbeda. Maka sebagian ulama mengatakan yang seperti ini ikhtilaf yang pasti terjadi. Karena ikhtilaf cara pandang. Yang benar yang mana? Pasti yang benar satu. Kalau yang benar satu, mungkinkah yang lain kita katakan sesat? Oh, yang mengatakan tidak membatalkan wudu sesat. Tidak bisa. Karena ada hadis yang mengatakan innama huwa bid'atu minka. Sesungguhnya itu bagian dari tubuhmu. Atau yang mengatakan tidak batal atau mengatakan batal sesat, enggak bisa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Hadisnya, landasannya sama, cuman cara pandang yang berbeda. Maka yang seperti ini namanya ikhtilaf ijtihad. Ini ikhtilaf yang pasti terjadi. Sikap kita. Ikhtilaf seperti ini, kau harus mengambil mana yang paling dekat dengan kebenaran menurut dirimu sesuai dengan pemahaman para ulama. Tetapi kamu tidak bisa memastikan orang lain pasti sesat. Nggak bisa. Karena semua punya sudut pandang yang berbeda. Contoh lain. Contoh sholat pakai sutroh. Apa hukum sholat pakai sutroh? Pembatas sholat di depan kita. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis. La sholata illa ila sutroh. Hadis disahihkan Syekh Albani.
Jangan kau sholat kecuali kau menghadap sutroh. Kata mereka, kalimat la itu larangan, berarti tidak boleh kamu sholat. Larangan bisa artinya kamu harus menghadap sutroh ketika sholat. Adapun yang lain berpendapat nggak wajib sutroh. Apa dalilnya? Hadis. Sama-sama berdalil dengan hadis. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Suatu hari seorang sahabat pernah datang naik keledai. Begitu dia datang naik keledai, dia lihat Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain sedang sholat. Maka dia turun dari keledainya, dia tarik keledainya, masuk di tengah barisan karena dia ingin sholat. Apa kata dia? Aku melihat Rasulullah SAW sholat, laisa baina yadai muakhiratur rahl. Aku melihat Rasulullah SAW sholat dan aku tidak melihat di hadapannya ada pelana atau ada pelana kuda. Jadi dia menganggap bahwasannya di depan Rasulullah tidak ada pelana kuda, berarti di depan Rasulullah nggak ada sutroh. Jumhur ulama berpendapat dengan hadis ini berarti ketika dia melihat Rasulullah SAW sholat tanpa di depannya tanpa ada muakhiratur rahl, pelana kuda, berarti tidak ada apa-apa. Bagi mereka yang mengatakan wajib, hadis ini yang mengatakan di depan Rasulullah nggak ada pelana kuda, itu yang ditiadakan pelana kuda. Tapi berarti ada juga yang namanya anak panah. Karena Rasulullah SAW itu menjadikan sutrohnya terkadang pelana kuda, terkadang anak panah. Ketika yang ditiadakan adalah pelana kuda, bukan berarti anak panah nggak ada. Maka ada anak panah di situ. Berselisih pendapat ya. Karena sahabat ini mengatakan ketika aku lihat dia sholat, di hadapan Rasulullah tidak ada pelana kuda. Sekarang, apa kita pahami tentang hadis ini? Maksud tidak ada pelana kuda ini, apakah betul-betul pelana kuda tidak ada, berarti ada yang lain? Atau maksudnya adalah tidak ada apa-apa di depan dia? Kira-kira apa yang kita pahami? Jumhur ulama berpendapat, maksud hadis ini adalah nggak ada apa-apa. Tapi dia memisalkan dengan tidak ada pelana kuda. Maka kalau pandangan jumhur ulama berarti tidak ada apa-apa di depan sholat boleh. Karena Rasulullah dalam hadis ini tidak ada pelana kuda, berarti tidak ada apa-apa. Ini beda apa namanya? Beda pandang. Beda cara pandang. Landasannya sama tidak? Sama hadis. Maka yang seperti ini namanya ikhtilaful ijtihad. Yang seperti ini sikapnya, itu nggak boleh saling menyesatkan, menyalahkan, memboikot, meninggalkan, apalagi sampai menyebar aib. Dia itu bukan ahlus sunnah. Kenapa? Pokoknya nggak usah tanya, dia bukan ahlus sunnah. Begitu ditanya, diperdalam, kenapa? Gara-gara sholat nggak pakai sutroh. Nggak bisa. Ini permasalahannya permasalahan ijtihad ulama. Yang kedua, ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilaf tudad, yang bertentangan. Ikhtilaf tudad, ikhtilaf yang bertentangan seperti ini adalah ikhtilaf yang keluar dari bertentangan dan berlawanan dengan hadis atau ayat-ayat Allah. Maka yang seperti ini tidak ada yang benar kecuali Quran dan hadis. Begitu juga ketika bertentangan dan berbeda dengan ijma' para ulama. Maka itu tidak boleh. Ini yang dilarang dan ini pertentangan yang tercela, yang seperti ini. Yang bertentangan dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya,
Contohnya hadis. Ada orang bilang sekarang ya boleh nikah tanpa wali. Boleh saja nikah tanpa wali. Kenapa? Nikah itu kan akad. Yang namanya akad, perempuan boleh akad untuk dirinya sendiri. Dia perempuan punya uang, dia mau beli mobil atau dia mau jual mobil, mobilnya mobil dia, kan akad. Ada pembeli, ada penjual, akad boleh. Begitu juga nikah kata mereka. Nikah itu akad. Kalau perempuan mau akad, dia nikah dengan laki-laki tanpa wali, dia mengakadkan dirinya boleh. Apa dalilnya? Analogi, kias. Nikah dengan dagang. Maka apa jawabannya? Kita bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena hadis Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Berarti yang mengatakan boleh, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang mengatakan tidak boleh, adakah hadisnya? Ada. Lalu berdua ini berselisih. Mana yang kita dahulukan? Tentu yang ada dalilnya. Nah, perselisihan seperti ini namanya perselisihan tudad, perselisihan yang bertentangan. Nah, perselisihan yang seperti ini perselisihan yang tercela, yang nggak boleh. Kalau tadi perselisihan yang pertama, kita tetap mengatakan yang benar itu satu. Tapi kita nggak boleh menghakimi yang lain pasti sesat, nggak boleh. Karena bisa jadi ijtihad itu dia benar. Tapi kita bilang menurut saya yang benar adalah, itu kalau ikhtilaf yang pertama. Menurut saya yang benar adalah sholat pakai sutroh itu wajib. Selesai. Bisakah kita mengatakan yang tidak pakai sutroh berarti sesat? Sama seperti cadar. Menurut saya, umpamanya berpendapat memakai cadar itu adalah wajib. Ketika ada orang tidak pakai cadar, apakah kita katakan berarti mereka telah begini, begitu sesat? Tidak bisa. Karena ada ikhtilaf dalam dalil. Lah kalau contoh yang kedua, yang contoh nikah tanpa wali, adakah satu dalil atau satu perbuatan para sahabat yang mereka menikah tanpa wali? Gak ada. Lalu kenapa engkau berpendapat bolehnya menikah tanpa wali? Alasannya analogi kias dengan dagang. Kita katakan bolehkah sesuatu yang kias, analogi, itu kan kira-kira, dibenturkan dengan hadis yang sahih yang Rasulullah katakan la nikah illa biwali. Enggak boleh nikah kecuali harus pakai wali. Jadi ikhtilaf itu ada dan kita tidak anti ikhtilaf secara mutlak. Tapi ikhtilaf yang bagaimana? Ada ikhtilaf yang ketiga yang disebutkan para ulama, dan ini ikhtilaf yang ketiga ini sebagian mengatakan ikhtilaf yang semuanya benar. Walaupun sebagian menganggap ini bukan ikhtilaf yang ketiga ini. Ini bukan ikhtilaf, tapi beraneka ragam. Apa itu? Yang disebutkan dengan ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf berbeda jenis. Contoh, ketika kita sholat pakai doa iftitah, ada yang pakai apa doanya? Allahumma baini. Ada yang pakai lagi 7 doa iftitah. Semuanya sahih dari Rasulullah. Ada 7 bentuk doa iftitah, bahkan lebih. Dia kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu, kadang-kadang pakai ini. Semua datang dari Rasulullah, beraneka ragam. Ini ikhtilaf tidak? Ikhtilaf. Tapi semuanya benar. Maka itu sebagian ulama memasukkan, apakah jenis yang ketiga ini termasuk ikhtilaf atau bukan? Sebagian mengatakan ini bukan ikhtilaf. Karena semuanya benar. Ada yang mengatakan ini ikhtilaf secara bahasa. Secara bahasa ikhtilaf berbeda. Tapi secara kenyataan dan hakikatnya ikhtilaf. Karena semuanya benar. Kapan itu? Ketika semuanya punya dalil. Ya. Salat tahajud, salat witir 3 rakaat. Salat witir 1 rakaat. Salat witir 5 rakaat. Salat witir 9 rakaat.
Salat witir 11 rakaat, mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya boleh. Maka kalau begitu, apakah ini ikhtilaf? Sebagian ulama tidak memasukkan ikhtilaf. Maka yang ketiga ini tidak dimasukkan kategori sebagai ikhtilaf oleh para ulama. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau terjadi ikhtilaf, perbedaan pandang, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang paling berhak untuk menjadi hakim di antara perselisihan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka keberatan terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang lapang. Perhatikan ini. Ayat ini ringkas, tapi betul-betul menjelaskan kepada kita bagaimana sikap terjadi perselisihan. Kata Allah, Allah bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Mereka tidak akan beriman. Tidak beriman berarti apa? Enggak sempurna iman. Bisa diartikan juga tidak beriman sama sekali. Tergantung sebesar apa dan sejauh mana dia tidak mau menerima Rasul. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hakim, penengah. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian kalau mereka sudah menjadikan Rasul sebagai hakim, tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian kalau sudah mendapatkan hukum dari Rasulullah, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan. Enggak berat, enggak protes. Wa yusallimu taslima, mereka terima dengan penerimaan yang lapang. Ini ayat ingin mengajarkan kepada kita, kalau terjadi perselisihan, jadikan Rasul penengah kita. Baik itu di perdagangan, baik itu di rumah tangga, baik itu dalam agama, baik semua permasalahan ada solusinya pada Rasul. Contoh rumah tangga. Rumah tangga, si istri mau keluar rumah. Si suami bilang, "Dek, kalau keluar rumah izin sama abang ya." Si adiknya bilang, "Oke bang." Oke. Begitu si adiknya keluar, ternyata keluarnya nggak pakai tutup hijab. Keluar dia, nggak pakai hijab, pulang. Si abangnya marah, "Kenapa kamu nggak pakai hijab? Kenapa aurat kamu terbuka? Kenapa kamu tidak menutup lekukan-lekukan tubuhmu?" Si perempuan bilang, "Jangan terlalu suudzon lah bang. Kan yang penting saya nggak pacaran, yang penting saya nggak zina, yang penting saya nggak serong. Jangan suudzon sama saya." Sehingga si perempuan merasa dirinya benar. Nggak mau diatur kalau ketika pakai jilbab. Si laki-laki merintahkan dia harus pakai jilbab. Akhirnya pertengkaran rumah tangga. Siapa yang salah? Hah? Kalau kembali kepada Rasul, yang salah adalah istri. Tapi kalau kembali kepada ego,
Si istri bilang, enggak, yang penting kan saya nggak serong, nggak pacaran, saya nggak ngapa-ngapain, apa salahnya sih keluar sebentar doang? Jangan ekstrim-ekstrim amat dalam agama. Ya, subhanallah. Kalau kayak begini siapa yang mau jadi penengah? Rumah tangga, kalau nggak ada yang menjadi penengah, kira-kira sama kayak tinju nggak ada wasit. Kalau tinju nggak ada wasit, kapan rondenya selesai? Subhanallah. Nggak selesai-selesai sampai pingsan. Kalau rumah tangga juga nggak mau menjadikan Rasulullah sebagai penengah, siapa yang akan didengar? Maka orang rumah tangga pun harus paham ayat ini. Jadi ketika ada kesalahan, yang disalahkan itu siapa, yang benar siapa, jelas. Jangan di rumah tangga cuman punya satu pasal, suami selalu benar. Jangan. Ini kan pernah kita bilang, jangan juga rumah tangga punya selalu pasal, perempuan itu selalu benar. Ya. Contoh lain, ketika apa yang sering terjadi ya, ketika sering terjadi si suami diajak istri ke rumah sepupu. Ayo ke rumah sepupu, ayo, sepupunya istri. Begitu main ke rumah sepupu, ini sepupu kental sama istri, teman kecil, teman main, saudara, sepupu tapi. Begitu ketemu sama suaminya, suaminya nggak mau salaman, cuman salam saja, assalamualaikum. Lalu si istrinya marah, bang, jangan bikin malu saya dong, itu kan sepupu saya, teman kecil, saudara, masa nggak mau salaman? Akhirnya gara-gara nggak salaman, yang tadinya mau ke rumah saudara silaturahmi, akhirnya jadi perdebatan 45 menit nggak selesai siapa yang salah. Apa masalahnya? Nggak ada timbangannya. Yang satu timbangannya perasaan, itu kan saudara, itu kan sepupu, teman kecil saya. Emang sepupu mahram. Ali bin Abu Thalib nikah sama siapa? Rasulullah sepupunya. Fatimah anak sepupu. Anak sepupu dan sepupu boleh dinikahi. Maka tidak boleh seorang laki-laki bersentuhan yang bukan dengan mahramnya. Kalau ini dipahami, maka ada penengah dalam rumah tangga. Contoh lain, itu tadi contohnya perempuan, sekarang contohnya laki-laki. Si perempuan disuruh di rumah. Oke, kamu tugas jaga anak, didik anak, jaga rumah. Suami yang cari kerjaan. Suami cari kerjaan, bawa uang pulang ke rumah. Begitu bawa uang pulang ke rumah, ternyata uangnya hasil riba. Akhirnya berantemlah si istri sama si suami. Nggak mau aku kalau riba, kata istri. Kata suami, kata siapa ini riba? Ini bukan riba, cuman pemberian. Karena kelebihan pinjam uang dikasih lebih. Namanya hadiah, bukan riba, kata dia. Subhanallah. Akhirnya pertikai rumah tangga. Siapa yang benar? Siapa yang benar di antara kita? Jangan pernah ego, pokoknya harus dengar saya. Jangan, yang harus didengar, yang harus dipatuhi, yang nggak pernah salah, cuman Allah. Jangan kita jangan posisikan diri kita dalam rumah tangga seperti posisi itu, nggak pernah salah dan harus didengar. Jangan. Kalau kita posisikan diri kita seperti itu, di pergaulan kita, di perdagangan kita, di rumah tangga kita, saya selalu benar dan nggak pernah salah. Kita akan hidup sendiri, nggak ada orang yang bersama kita. Tapi kalau kita tahu yang benar itu Allah, yang benar itu Rasul, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak akan mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau penengah di antara apa yang kau perselisihkan. Kemudian ketika sudah ada penengahan, apa itu? Kemudian dia tidak mendapatkan di hatinya berat terhadap pertengahan itu.
Mau contoh yang lebih jauh? Mau contoh yang lebih dalam? Dalam rumah tangga? Dengar. Contohnya yang lain, ini memang agak ekstrim. Tapi ini terkadang syariat Islam. Si suami tiba-tiba poligami. Si istri nggak kuat, mau langsung tenggak baygon. Ya subhanallah. Suami pengkhianat, kata dia. Kita bukan berarti membenarkan. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Allah melarang kecuali kalau mampu adil. Tapi kalau seandainya dia lakukan, apakah dia salah? Apakah dia berdosa? Apakah dia pengkhianat? Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad penengah dan hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Enggak berhenti sampai situ. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka enggak mendapatkan di hati mereka keberatan terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang lapang. Ini jalan keluar dari semua perselisihan, dan inilah yang paling adil. Jadi kalau ditanya siapa yang paling benar di antara kita, kita tidak akan pernah benar kecuali kita menyandarkan kebenaran itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama tidak ada dalil Quran dan hadis yang menunjukkan kita benar, maka jangan pernah merasa diri paling benar. Apalagi kalau sudah menentang Quran dan hadis dan merasa diri paling benar. Ya subhanallah, apakah kita ingin memposisikan diri kita berhadapan dan bertentangan dengan Allah dan Rasul? Fala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian tanazu, berselisih pendapat. Tanazu itu berselisih pendapat. Fi syai'in, dalam sebuah perkara. Perhatikan ini, di dalam ayat ini Allah mengatakan wa in tanaza'tum, in didahulukan. Kemudian fi syai'in pakai tanwin. Kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, berarti ini maknanya umum. Kalau kalian berselisih di dalam perkara apa saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih di dalam perkara apa saja, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa saja. Rumah tangga, pekerjaan, perdagangan, keluarga. Contoh, ada orang mau jual mobil sama kita. Mau jual mobil, begitu jual mobil sama kita dia bilang, ini mobil, boleh kamu lihat. Kamu lihat, tapi nggak boleh buka mesinnya. Pokoknya kalau hidup kamu bayar, kalau nggak hidup kamu nggak bayar. Tapi nggak boleh ngecek mesinnya. Boleh nggak jual beli kayak begini, Pak? Boleh nggak? Ini sama seperti beli kucing dalam karung. Apa hukum beli kucing dalam karung? Kita beli sesuatu yang kita nggak tahu. Nggak boleh seperti itu. Lah siapa yang bilang nggak boleh? Menurut kami di pasar kami boleh. Itu pasar kalian. Menurut Rasulullah SAW, jangan membeli sesuatu yang kau tidak tahu. Membeli sesuatu yang nggak dimengerti, nggak boleh. Jual beli juga harus ke Rasulullah SAW. Rumah tangga harus ke Rasulullah SAW. Apalagi agama. Karena Rasulullah SAW diutus ini untuk agama. Dan Allah mengatakan dalam Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi kesyirikan. Jadi tugasnya rasul itu mengajari agama. Kalau perkara dunia saja,
perkara dagang, perkara rumah tangga, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi perkara agama yang Rasulullah SAW diutus untuk mengajari agama. Tentu agama kita punya dasarnya. Jangan agama kita ini hanya cuma didasari omong kosong yang gak ada dalil. Lalu dihiasi dengan retorika yang indah, dibarengi dengan logika. Padahal kalau dilihat dalilnya gak ada. Tapi kebanyakan manusia terkadang tertipu. Di dalam Al-Quran, ayat yang lain Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Perhatikan, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hati-hatilah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Di surat Nur ayat 63. Hati-hatilah mereka yang menyelisih perintah Allah. Antusibahum fitnah. Mereka akan tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Wa yusibahum adzabun alim, dan mereka akan tertimpa azab yang pedih. Kata para ulama, Allah mengancam dengan dua musibah bagi mereka yang menyelisih Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam dengan musibah fitnah. Yang kedua, Allah ancam dengan musibah azab yang pedih. Apa bedanya? Bukankah azab yang pedih juga fitnah? Maka sebagian menafsirkan, Allah memberikan mereka ancaman dengan fitnah. Maksudnya, orang-orang yang berselisih dengan Rasul akan diberikan hukuman musibah dalam hidup mereka. Musibahnya berupa fitnah. Apa itu fitnahnya? Macam-macam. Yang penting segala sesuatu yang menjauhkan mereka dari Allah itu fitnah. Berarti mereka tertimpa musibah fitnah di dunia. Yang kedua, akan diberikan musibah yang kedua, azab yang pedih. Di mana letaknya? Di akhirat. Berarti orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, itu diancam dengan dua ancaman. Ancaman di dunia dengan fitnah, ancaman di akhirat dengan azab yang pedih. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan fitnah adalah kemunafikan, kekufuran, kebid'ahan. Akhirnya dia tidak suka agama, akhirnya membenci Islam, dan akhirnya dia di atas kesesatan. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, ala inni utitul kitab wa mithlah. Kata Rasulullah SAW, aku diberikan kitab dan seperti kitab, yaitu hadis. Ala yushiku rajulun syab'an ala ariyatiki yaqulu alayka bihadal Qur'an fama wajadtum fihi min halal fahillu ma wajadtum fihi min haram faharrimu. Kata Rasulullah SAW, akan datang nanti orang-orang yang mereka ingin meragukan engkau dengan agama ini. Sehingga apa yang mereka katakan? Kalau kau dapatkan yang di kitab halal, maka halalkan. Kalau kau dapatkan yang di kitab haram, maka haramkan. Sisi pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW Quran dan semisal dengan Quran, yaitu hadis Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Maka ditanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Rasulullah katakan, faman ata'ani dakhala jannah, faman asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah enggan masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pahami di sini, kalau terjadi perselisihan di apapun, dalam rumah tangga kita, dalam agama kita, jadikan Quran dan hadis sebagai penengah kita.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan kalian dua perkara. Yang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Ini harus jadi barometer dan cara kita memandang semua perselisihan. Begitu ada orang yang berpendapat, maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau seandainya perselisihan itu hanya kita kembalikan kepada akal, kepada yang paling pintar berbicara, kepada yang paling pintar berretorika, atau kepada mereka yang paling hebat berdebat, maka kebenaran itu tidak akan pernah menjadi benar. Karena banyak orang yang bisa membungkus kesalahan itu dengan kebenaran yang dia bungkus dengan ucapan-ucapannya. Kalau orang bertanya juga, Ustaz, banyak juga kok orang yang berpegang kepada Quran dan hadis, tapi kenapa kita berbeda? Perhatikan, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Kata Rasulullah SAW, harus bagi kalian mengikuti jalanku dan jalan khulafa'ur rasyidin. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan solusi yang lain. Ketika terjadi perselisihan, kembali kepada sunnah Rasulullah. Setelah itu, kembali kepada sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin. Siapa Khulafa'ur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Khulafa'ur Rasyidin. Maka dari itu pula dipahami dari hadis ini. Kalau terjadi perselisihan, ada Quran, ada hadis, pahami dengan pemahaman para sahabat. Karena sekarang banyak orang juga mengambil Quran dan hadis, mengambil ayat-ayat Allah, mengambil hadis-hadis Rasulullah. Tapi ketika datang ayat Allah dan hadis Rasulullah, bukan dia kembalikan dengan pemahaman para sahabat, tapi dia kembalikan kepada pemahamannya sendiri. Lalu dia cocokkan pemahamannya itu dengan Quran dan hadis, sehingga dia katakan inilah pemahaman Quran dan hadis. Kita katakan ini nggak boleh. Kalau seandainya semua pemahaman Quran dan hadis dikembalikan kepada pemahaman orang masing-masing, dikembalikan kepada daerah masing-masing, atau dikembalikan kepada logika orang masing-masing, maka tidak akan pernah ada persatuan tadi. Tapi kalau dikembalikan kepada para sahabat, sahabat yang paling tahu kapan turun ayat, sahabat yang paling tahu kapan turun hadis, sahabat Rasulullah SAW, orang yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang agama, maka mereka orang yang paling berhak untuk kita ambil ilmu agamanya. Kalau bukan para sahabat, maka tidak ada yang paling berhak kita ikuti. Maka dari ini juga, kalau terjadi perselisihan tadi, selain kembalikan kepada Quran dan hadis, kembalikan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Di tengah kaum muslimin banyak juga orang yang mengajak kepada Quran dan hadis, tetapi tidak mau mengajak kepada pemahaman para sahabat. Bahkan mereka mengatakan sahabat punya pemahaman, mereka laki-laki, kami laki-laki. Mereka punya paham, kami punya paham. Maka mereka tidak maksum, kami pun tidak maksum. Maka kami lebih baik memahami Quran sesuai pemahaman kami. Kita katakan, betul, sahabat tidak maksum. Sebagaimana kita tidak maksum, sahabat mungkin salah. Sebagaimana kita mungkin salah. Tapi kemungkinan salahnya para sahabat itu lebih kecil daripada kemungkinan salahnya kita. Kemungkinan kita jauh dari kebenaran itu lebih mungkin daripada mereka. Karena mereka langsung bertemu Rasulullah. Mereka langsung belajar dari Rasulullah. Mereka langsung mempraktekkannya dari Rasulullah SAW. Kalau bukan dengan bahasa mereka, pemahaman mereka, dan praktek mereka, kita nggak bisa mempraktekkan sebenar-benarnya Quran dan hadis ini. Bisa kita mengambil dalil Quran, bisa kita mengambil dalil hadis, tapi prakteknya,
Siapa yang paling benar dalam mempraktekannya? Tentu yang mempraktekkan yang paling benar adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dari itu, pemahaman para sahabat itu adalah solusi di antara perselisihan dari pandangan. Pemahaman para sahabat itu adalah solusi dari perpecahan. Bahkan mereka yang tidak mau memahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, mereka adalah orang-orang yang egois. Orang-orang yang membuat perselisihan. Kenapa kamu tidak mau mengambil pemahaman para sahabat? Apakah pemahaman sahabat bukan pemahaman yang benar? Atau kau menyangka pemahamanmu lebih benar daripada pemahaman para sahabat? Kalau seandainya pemahamanmu lebih benar dari pemahaman sahabat, siapakah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Taubah ayat 100. Allah berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 100. Sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, minal muhajir wal ansar, dari sahabat muhajir dan ansar. Sahabat muhajir adalah sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah. Sahabat Ansar adalah sahabat-sahabat yang menolong sahabat muhajirin dan mereka tinggal di Madinah. Apa kata Allah? Walladzina taba'u bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah telah melabelkan bahwasanya Allah ridho kepada para sahabat. Ridho dengan apanya? Ridho dengan ibadahnya, ridho dengan amalnya, ridho dengan akhlaknya, ridho dengan iman mereka. Bahkan para sahabat pun ridho kepada Allah. Maka kalau kita mau diridhoi oleh Allah, ayo ibadah kita, pemahaman kita, agama kita, amal kita, ikuti orang yang telah Allah ridhoi. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka beriman sebagaimana iman kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka berada di hidayah, mereka berada di atas hidayah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam kesesatan. Ini rekomendasi langsung dari Allah. Jadi, mengikuti pemahaman sahabat, mengikuti agamanya para sahabat, itu adalah jalan yang Allah berikan. Dan itu salah satu cara agar semakin mengecilnya perselisihan. Semakin kita satukan pemikiran kita, satukan pendapat kita dengan Quran dan hadis, dengan pendapat para sahabat, maka akan semakin kecillah perselisihan tadi. Tapi apabila semakin dibiarkan semua orang berpendapat masing-masing, berpandangan masing-masing, sesuai dengan akalnya, sesuai dengan imannya, sesuai dengan pendapatnya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi semakin banyak perselisihan. Karena semakin orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Kata Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya masa adalah umat zamanku. Kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Kata para ulama, disebutkan, hadis ini menyebutkan orang yang terbaik dan generasi terbaik adalah generasinya para sahabat. Disebutkan 3 generasi setelahnya, yaitu generasinya sahabat, generasinya tabi'in, dan generasi atba'u tabi'in. Ini generasi yang terbaik. Maka dari itu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu termasuk generasi terbaik. Karena mereka termasuk generasi atba'u tabi'in. Mereka hidup di generasi di abad ketiga Islam.
Di dalam riwayat lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah SAW, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kata Rasulullah, illa wahid, kecuali satu. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, manhum, siapa yang satu ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW, ini pertanyaan sahabat yang baik. Karena dikatakan 73 masuk neraka kecuali satu. Maka sahabat bertanya, siapa yang satu ini yang selamat ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana alaihi yaum wa ashabi. Kata Rasulullah SAW, orang yang selamat itu adalah orang yang berjalan di atas jalanku hari ini dan jalan para sahabatku. Berarti orang yang berjalan seperti jalan agamanya Rasulullah dan agamanya para sahabat, itu akan menjadi orang yang selamat dalam agama mereka. Kalau begitu, jika terjadi perselisihan, jika jadi perbedaan, siapa yang paling benar di antara kita? Yang paling benar adalah Al-Quran. Yang paling benar adalah hadis. Yang paling benar adalah para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ini yang dikatakan Quran, walladzina tabauhum ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti Muhajir dan Ansor dengan baik. Apa yang Allah berikan untuk mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho pada mereka dan mereka akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan penengah kita, jadikan barometer kebenaran dalam hidup kita itu adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Karena memang ini yang paling benar. Quran kebenaran mutlak dari Allah, hadis adalah dari Rasulullah SAW. Para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang Quran dan hadis. Jangan kita jadikan kebenaran itu hanya kembali kepada perasaan kita, akal kita, pendapat kita. Ini akan menyebabkan perselisihan. Kalau semua orang bisa berbicara tentang agama sesukanya, boleh berpendapat sesukanya, maka akan banyak sekali pendapat-pendapat dalam agama ini yang tanpa bersandar. Tapi kalau seandainya kita katakan agama ini dan Quran ini atau agama ini, amalan ini, akidah ini harus kembali kepada sumber yang benar, maka tidak akan ada cara orang berbuat dan tidak ada cara orang mengarang-arang dalam agama kecuali harus kembali kepada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kembali kepada Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, inilah yang dikatakan oleh para ulama metode salaf, manhaj salaf. Apapun yang mereka labelkan, apapun yang mereka slogankan, kalau itu adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, maka itulah kebenaran. Walaupun mereka berusaha melabelkan dengan Wahabi, ekstremis, orang radikal, anti toleran, apapun yang mereka labelkan, karena Quran dan hadis itu adalah kebenaran yang mutlak. Karena para sahabat adalah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhoi mereka. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita sambung sedikit lagi pada salat asar ya, tentang beberapa dalil yang lebih menegaskan mengapa yang paling benar itu adalah Quran, yang paling benar itu hadis dan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka siapa yang paling benar di antara kita adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Insyaallah kita salat asar, kemudian kita lanjut kembali. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rafi'an anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang apa yang kita bahas di hari ini. Siapa yang benar di antara kita? Yang benar di antara kita adalah Allah, Rasul, dan para sahabat. Maka orang yang tidak mau mengikuti Allah dan mengikuti Rasul itu adalah orang yang paling sombong karena tidak mau mengikuti kebenaran. Dan orang yang merasa diri lebih benar daripada Allah dan Rasul itu kesombongan yang paling tinggi. Dari ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ketika Rasulullah SAW bercerita tentang apa makna kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah SAW, kesombongan itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap lini kehidupan kita, baik itu rumah tangga, baik itu pekerjaan, baik itu agama ataupun perdagangan, jadikan patokan kebenaran itu adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Jangan kita dahulukan ego kita, atau mungkin kita dahulukan perasaan kita, atau mungkin kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita daripada Allah dan Rasulnya. Ya, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Bagaimana hukumnya dengan perbedaan pendapat dengan orang yang belum kenal sunnah? Misalnya orang yang belum kenal sunnah minta pendapat, kemudian kita beri pendapat dan saran, tapi dia malah tetap bersikeras dengan pendapatnya. Iya, orang minta pendapat sama kita, lalu pendapat kita keluarkan, lalu dia bersikeras dengan pendapat dia. Ya biarkan saja pendapat dia, kita cuma dimintakan pendapat. Dan ingat, kita bukan pemaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Bahkan Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kamu itu bukan pemaksa ya Muhammad, biarkan mereka. Artinya, biar Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keputusan untuk mereka. Begitupun kita ketika berdakwah ini, mengajak manusia kepada kebenaran. Ketika kita sudah memberitahukan kebenaran, lalu kebenaran tadi tidak diikuti, kita jangan memaksakan. Kita juga bukan orang-orang yang memaksa, lasta alaihim musaitir, dan juga kita jangan sedih. Karena betapa banyak orang yang menolak kebenaran. Rasulullah SAW ketika orang-orang musyrikin menolak kebenaran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di Quran, kalau seandainya Allah ingin gantikan mereka dengan orang-orang yang lebih baik, Allah Maha mampu. Allah alam. Doa istiqomah apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Doa istiqomah banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Itu doa istiqomah. Ada juga di dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini pun doa termasuk doa agar istiqomah. Ya. Ini doa istiqamah. Doa ini datang dari Quran dan hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Ana akhwat, insyaallah akan menikah dengan ikhwan Salafi dari US, Seattle. Suami beristri, anak 3. Orang Somalia, hitam. Apa yang harus persiapkan dan hak kewajiban anak dan calon suami? Yang paling pertama kali, ini yang saya pahami berarti dia akan berpoligami. Maka yang pertama kali, seorang istri atau seorang wanita
yang sudah ingin masuk ke dalam ranah poligami, ketahuilah engkau akan masuk ke dalam rumah tangga. Rumah tangga orang yang sebelumnya telah berumah tangga. Maka kau harus pahami, banyak harus perkara-perkara yang kau pelajari dari kesabaran, dari keadilan, dari kelapangan dada. Kecemburuan pasti ada. Tidak ada orang yang menikah berpoligami tidak ada cemburu. Aisyah, orang yang mulia, punya rasa cemburu. Maka yang pertama kali kau siapkan adalah ketakwaan kepada Allah. Kau sadari ketakwaan itu dan kau pahami ketakwaan itu, lalu kau persiapkan mentalmu untuk sabar. Sabar. Apapun yang kau pilih dalam hidupmu itu konsekuensinya adalah kau yang memilihnya. Maka harus sabar. Banyak perempuan-perempuan yang saya lihat ketika belum poligami dia siap jadi kedua. Begitu sudah masuk dalam rumah tangga poligami, ternyata dia tidak seperti apa yang dia bayangkan. Akhirnya dia mengundurkan diri, akhirnya terjadi percekcokan, akhirnya malah terjadi kebencian. Apa faktornya? Karena kurang siapnya mental. Kau akan menikah dengan suami yang suami ini pernah menikahi istri lain atau dia punya istri lain. Maka kau siap berbagi waktumu, kau siap berbagi kasih sayang, itu disiapkan. Ya. Maka itu saya katakan yang paling pertama disiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari dirimu bahwasannya kau akan menikah dengan laki-laki yang telah beristri. Berarti dia tidak memiliki waktu penuh untuk dirimu. Mungkin satu hari dia memiliki waktu dan sehari lagi tidak. Mungkin dia tidak bisa terus bersamamu. Ada waktunya dia harus bersama yang lain. Dan jangan kau paksakan itu. Nah itu nasihat saya bagi wanita yang ingin berpoligami atau ingin menjadi istri yang kedua. Selain ketakwaan kepada Allah, disiapkan mental untuk sabar dan agar dia melapangkan dadanya terhadap apa-apa yang ada pada rumah tangganya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, suami saya selalu meminta saya untuk bercadar. Boleh? Bahkan setiap pulang ke kajian, hati saya selalu sakit karena selalu dibanding-bandingkan dengan akhwat-akhwat kajian. Suami saya juga selalu saya berdoa agar memiliki yang bercadar. Sikap saya harus bagaimana Ustaz? Ya sikapnya kamu bercadar. Lo kan gak wajib Ustaz. Iya, bercadar itu kalau kau berpendapat tidak wajib, bisa jadi itu benar. Tetapi ketika suamimu memerintahkan, maka di sini mengikuti perintah suami itu wajib. Mungkin suamimu pengen kecantikanmu tidak ada yang melihat kecuali dirinya. Apa susahnya kau bercadar? Tinggal kau pakai cadarmu, selesai. Gak ada masalah. Daripada kau harus tersindir, mungkin kau tersakiti, akhirnya mungkin cekcok dalam rumah tanggamu. Pertanyaannya, suamimu memerintahkan kau bercadar, salah atau benar? Jawab. Kalau jawabannya benar, kenapa kau tolak kebenaran? Kalau kau jawabannya perasaan, jawabannya tidak mampu, jawabannya itu semua hanya perasaanmu, bahkan bisa jadi was-was syaitan pada dirimu. Tinggalkan was-was itu, patuhi suamimu, jangan sampai dia berdoa, ya Allah berikan aku perempuan bercadar. Akhirnya Allah nikahkan dengan perempuan bercadar dan kau tidak bercadar. Subhanallah. Ya. Maka menurut saya patuhi suamimu itu baik bagi dirimu. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila meminta kematian karena sudah capek bermaksiat, terus melawan suami, sering memukul anak? Ya, permasalahan rumah tangganya. Jangan kau minta kematian kepada Allah. Jangan minta kematian seberat apapun dalam sebuah hadis. Sebesar apapun musibah yang menimpa dirimu, jangan kau minta kematian. Kau yakin Allah mengabulkan doamu? Yakin Ustaz. Kalau kau yakin Allah mengabulkan doamu, kenapa kau tidak kabulkan? Ya Allah, perbaiki rumah tanggaku, perbaiki imanku, perbaiki keluargaku.
Ada dua pilihan. Kau berdoa, kau sama-sama doa. Yang pertama doa supaya minta mati. Yang kedua doa supaya Allah perbaiki keadaan. Kalau kau yakin Allah pengabul doa, kira-kira mana yang kau doakan? Tentu orang yang berakal berpikir apa? Ya Allah perbaiki keadaanku. Maka itu lebih baik daripada meminta mati. Maka para ulama berkata, sebagian ulama menganggap makruh, ada yang menganggap terlarang meminta mati. Kalau seandainya harus meminta mati, maka doanya Allahumma ahyini in kanat hayatun khairun li. Ya Allah hidupkan aku jika kehidupan itu baik bagi diriku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku jika wafat itu baik bagi diriku. Ini kalau seandainya harus berdoa. Tetapi kalau kita berdoa agar diberikan kebaikan, itu lebih afdol bagi kita. Allahu a'lam. Allah musta'an. 5 menit lagi. Ya, mungkin itu saja kita bahas ya. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman yang mau duduk pengajian lagi, jam 5 ada pengajian lagi, alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf, itu saja kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.